Hai guys, welcome to channel NSI. Di video kali ini akan masuki chapter 3 yang berjudul Decision Interpretation atau interpretasi keputusan. Aturan apa yang ditambahkan di game catur kali ini? Apakah menguntungkan Ex Machina atau pihak Sora dan Shiro? Kalian bisa simak di video kali ini. Oke, dengan begitu berikut pembahasan Light Novel No Game No Life Volume 9 Part 4. 5 hari kemudian. Dan sekarang, sebuah papan reklame baru digantung di puncak menara yang bertuliskan tempat untuk konser. Yang artinya, Istana Elika untuk hari ini digunakan untuk acara konser. Apa yang dilihat Step saat ini adalah sebuah panggung yang luar biasa dibandingkan konser sebelumnya. Panggung tersebut dilengkapi dengan peralatan yang dibuat oleh Ex Machina yang terlihat indah. Namun, kursi singgasana telah dipindahkan dan tembok yang menghadap luar istana juga telah dirobohkan. Step yang melihat renovasi tempat tersebut hanya bisa menahan tangis. Di belakang panggung, di bawah melati tangga pendek, ada meja di mana seorang pria duduk yang di pangkuannya ada seorang gadis. Itu adalah Sora dan Shiro. Terlihat sombong seperti biasanya. Kemudian Step menuju ke tempat Sora dan Shiro berada. Dan untuk Jibril berada di belakang mereka berdua. Untuk di sisi lain ada sosok Enzik, Emir Ens, dan 11 robot pembantu di belakangnya. Beberapa saat kemudian, muncul Holo yang terlihat cemberut dengan kostum idola yang dikenakannya. Hal itu dikarenakan dia merasa Sora dan Shiro telah berbuat seenaknya begitu saja. Tetapi Sora memberitahu ke Holo, kostum yang dipakai terlihat bagus untuknya, sebab terlihat adanya aura idola di dalamnya. Setiap kali Holo bertemu dengan Sora, dia selalu mempertanyakan apa arti dari mengekspresikan dirinya ketika bernyanyi. Tetapi untuk kali ini Sora juga tidak memberikan sebuah jawaban yang menurutnya sesuai, dan selalu mengatakan jawaban tersebut hanya ada di dalam dirinya. Karena konser Holo segera dimulai, Sora meminta Holo untuk segera pergi menuju panggung dan mereka akan segenap hati mendukungnya. Sora dan Shiro bisa melihat Holo pergi menuju tangga, meskipun terlihat cemberut. Mereka kembali ke situasi yang ada, menghadap Enzik dan Ex Machina sekali lagi. Dengan begitu mereka akan segera mulai permainan. Dengan kata lain, saat ini mereka menghadap papan catur yang berada di atas meja. Game kali ini adalah jawaban untuk segalanya. Mengapa mereka menciptakan panggung untuk sebuah konser? Untuk aturannya adalah melarang penggunaan sihir atau hal lainnya, selain yang ditentukan sebagai bagian dari game. Sora juga meminta Jibril untuk memperhatikan situasi yang ada agar tidak adanya gangguan saat game berlangsung. Ex Machina dan Jibril telah membangun game bersama berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Sora dan Shiro. Semua orang di sana tahu aturan itu lebih baik dari siapapun. Itu pada dasarnya hanya game catur. Pada dasarnya menjadi inti dari sebuah game. Ada satu hal yang membuat semua orang penasaran, termasuk Jibril dan Step. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Game ini sangat tidak disukai Sora dan Shiro. Tapi mereka sendiri tampaknya tidak khawatir, karena mereka tampaknya membuat rencana di dalamnya. Game akan segera dimulai. Sora dan Shiro mengangkat tangan mereka, sekaligus mengkonfirmasi taruhannya dan janjinya. Jika Ex Machina kalah, maka mereka harus melepaskan kunci perangkat keras dan mengabaikan konsep cinta, sekaligus membuat keturunan secara mandiri agar mencegah kepunahan. Di sisi lain, jika Ex Machina menang, maka Sora akan memberikan foto bugelnya sebagai hadiah. Sebuah nada terdengar untuk menandakan bahwa pertunjukan akan segera dimulai, dan Holo berlari menaiki tangga ke atas panggung. Ada saat hening yang terasa sangat lama, dan akhirnya musik bisa terdengar. Beberapa penonton mulai berteriak gembira. Emir Ens, Enzik, dan semua Ex Machina mengikuti langkah mereka berdua dan Asciente. Musik telah dinyalakan lewat perantara ponsel Shiro dan diperkuat oleh speaker Ex Machina. Holo yang berada di tengah panggung berteriak yang menandakan konser telah dimulai. Sebuah ledakan antusiasme bisa terlihat dari balik kursi penonton. Untuk sesaat, pikiran Holo menjadi kosong. Terakhir kali, Holo hanya mengikuti instruksi samar Sora dan Shiro tanpa mengerti apapun. Namun saat ini di antara para penonton, Holo merasakan keinginan yang lebih besar. Hipotesis ini memunculkan sebuah teori. Mereka mengharapkan sesuatu darinya. Tangannya mencengkram mikrofon atas kemauan sendiri dan sedikit gemetar. Matanya mencoba mencari sesuatu di balik banyaknya penonton. Kemudian di antara wajah-wajah yang ada di balik kursi penonton, dia melihat seorang yang dikenalnya. Mereka adalah teman-teman dari Nona Miko yang terlihat bersemangat mendukung Holo. Holo dengan canggung memperkenalkan dirinya, dan dia menggerakkan mulut dan tubuhnya seperti yang diajarkan sebelumnya. Saat Holo mulai bernyanyi dan menari dengan canggung. Di sisi lain belakang panggung, Sora, Shiro, dan Enzik dengan liar menggerakkan tangan mereka.
Hensik menggerakkan dua tangan dipandu oleh pemikiran paralel dari seluruh klaster Ex Machina. Sora dan Zero menggerakkan empat tangan, pemikiran mereka terlihat sangat sinkron. Keduanya mengambil giliran dengan kecepatan sangat tinggi saat mereka membayangkan bidang catur tanpa kebingungan sedikit pun. Gerakan melintas di papan begitu cepat, keduanya dalam upaya menggerakkan untuk mengikutinya. Catur berkecepatan tinggi, rata-rata 4 gerakan per detiknya. Sora dan Zero memainkan gerakan mereka tanpa harus membicarakannya. Tampaknya fakta bahwa mereka bersaing dengan Ex Machina seperti ini sudah cukup untuk membuat Step dan Jibril tercengang. Step gerakan yang tidak sesuai dengan irama lagu akan tidak dianggap valid. Hal itu dikarenakan agar tempo permainan menjadi seimbang. Set list solo berisi 13 lagu, yang berarti pertandingan catur harus memiliki 13 putaran atau ronde. Hal ini membuat pertunjukan holo dan game menjadi sinkron. Tak satu pun dari itu termasuk aturan khusus. Aturan sangat spesial adalah adanya bar yang dapat mengukur kesenangan para penonton. Itu mewakili tingkat kegembiraan kepuasan di antara para penonton yang diukur oleh Ex Machina. Lebih jelasnya, itu menunjukkan betapa konser itu berguncang. Namun bar saat ini menunjukkan secara bertahap meluncur ke bawah. Itu disebabkan holo yang bernyanyi dan menari dengan canggung. Ini tak bisa diharapkan untuk membuat penonton menjadi gembira. Jadi perlu dipertimbangkan. Sora dan Zero memiliki 3 kondisi kemenangan. Pertama, mereka harus memenangkan setidaknya 7 ronde catur. Kedua, mereka harus membuktikan bahwa Sora bukanlah spiller atau Rikudola. Dan ketiga, mereka harus membuat konser sukses, yang berarti mereka tidak membiarkan bar energi menjadi habis. Di sisi lain, Ex Machina akan menang jika mereka mencegah salah satu dari kondisi tersebut. Paling tidak, Sora dan Zero harus mengalahkan Ex Machina dalam permainan catur, dan mereka harus memenangkannya 7 kali melawan Ex Machina yang tumbuh lebih kuat dalam sekejap. Itu seharusnya sudah cukup untuk membuat game ini sangat tidak menguntungkan dan hampir mustahil bagi Sora dan Zero. Dan kemudian mereka terjebak di pengukur energi yang sepertinya akan kehabis kapan saja. Adapun aturan terakhir itu sangat spesial. Tiba-tiba satu kotak atau blok di papan catur muncul di hadapan Hensik. Ini mewakili aturan yang sangat spesial. Pada titik acak dalam permainan, ketika pemain berada di situasi terburuk, kotak akan berkedip, dan jika bidang catur berada di atasnya, maka itu adalah kesempatan untuk mengeluarkan serangan efek khusus. Jika Sora dan Zero memicu blok event, maka mereka mendapatkan sebuah kesempatan untuk memberikan efek khusus agar mempengaruhi penonton agar beremosi menjadi naik. Tetapi jika Ex Machina mendapatkan blok event, maka mereka bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengganggu Sora dan Zero atau ketika konser berlangsung agar beremosi menjadi menurun. Inilah yang membuat semua orang, termasuk Jibril dan Step, pada satu kesimpulan bahwa game ini jelas sangat merugikan Sora dan Zero. Step dan Jibril yang tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak bisa berkata-kata karena kali ini Sora dan Zero berada di situasi terburuk. Tetapi bagi Sora itu menguntungkan baginya, karena mereka mendapatkan kesempatan karena memicu blok event. Itu akan menunjukkan aturan terakhir. Pada dasarnya mereka menggunakan papan pengubah sebuah materi milik Jibril untuk mengimplementasikannya. Itu dapat mengubah efek seperti yang dibayangkan oleh seseorang. Sekarang lingkungan area sekitar mereka dibangun kembali seperti yang diinginkan oleh Sora. Para Ex Machina bahkan belum bisa melupakan keterkejutan Sora yang membuat kesalahan itu tanpa ragu-ragu. Sekarang pemandangan itu juga mengejutkan Jibril dan Step. Tiba-tiba ruang singgasana telah dibangun kembali menjadi sebuah tempat tertentu. Sekarang Sora dan Zero membangunnya kembali. Cahaya meledak melalui panggung, kursi, area belakang panggung. Mereka saat ini terlihat seperti tidak ada berada di dunia Discworld. Mereka berada di tempat yang tidak diketahui siapapun, bahkan Sora dan Zero. Lebih jelasnya di tengah hutan belantara yang tidak diketahui. Semua penonton dan kru belakang panggung bisa melihat holo yang berada di atas lengan robot tempur. Dan layar raksasa memproyeksikan ke langit. Holo bernyanyi dan menari. Rudal menelusuri pola-pola aneh dan rumit saat sinar dan laser menelusuri alam sekitarnya. Semua sekilas terlihat sangat indah, tetapi ini jelas terlihat seperti zona perang. Dan itu membuat semua orang kecuali Holo dan Sora dan Zero menjadi takjub. Bahkan Sora dan Zero tidak pernah melihat ini kecuali dalam fiksi, seperti di game ataupun film. Bagi mereka tidak mengetahuinya sama sekali, terutama penonton, intuisi mereka akan merasa itu suatu hal yang berbahaya. Saat penonton melihat tulisan di layar, mereka langsung meledak bersorak, bertuliskan untuk jangan khawatir, karena tidak bahaya. Sora dan Zero berteriak senang karena berenergi mulai naik. Mereka tidak sedikit pun menghentikan permainan catur. Hensik terus bermain dengan lancar juga. Tetapi dia dan Ex Machina lainnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Sora dan Zero sengaja mempertaruhkan kerugian pada langkah pertama untuk memeriksa apa yang bisa mereka lakukan.
dan sebenarnya mereka memiliki rencana tersembunyi. Mereka akan mengalahkan Ex Machina sama seperti saat mereka menjebak Jibril di pertandingan pertama mereka. Kejutan dari para Ex Machina adalah karena tindakan buruk Sora. Bahkan jika dia peduli dengan konsernya, dia masih tidak tahu mengapa Sora membuat aturannya untuk memastikan kekalahannya sendiri. Sora dan Shiro mengamati keraguan Ex Machina dengan senyuman yang mengejek. Menurut Sora dan Shiro, sekarang Ex Machina justru yang telah membuat kesalahan besar. Di langkah mendekati akhir permainan, Sora memberitahu ke Ex Machina bahwa mereka pernah berhasil mengalahkan Ted di game catur. Jadi bagi mereka berdua, Ex Machina bukanlah apa-apa di hadapannya. Lagu Hollow mencapai titik akhir. Saat itu juga, skakmat. Satu kemenangan untuk Sora dan Shiro atas Ex Machina. Meski melakukan langkah yang mengerikan, mereka tetap bertujuan akan mengalahkan Ted yang merupakan dewa permainan. Ex Machina tahu betul, tidak ada kebohongan dari perkataan Sora yang pernah mengalahkan Ted. Karena ronde pertama telah selesai, waktunya untuk ronde kedua. Intro untuk lagu kedua Hollow dimulai di ritme berikutnya. Sora dan Shiro tersenyum dengan kejam dan mengatakan jika Ex Machina tidak bisa mengalahkan mereka berdua. Sora dan Shiro dengan dimulai ronde kedua dengan terang membuat bidak catur mereka bergerak. Singkat cerita, di ronde kedua, NSYNC meraih kemenangan untuk Ex Machina, dan di ronde ketiga kali ini Ex Machina tampak kebingungan. Sora dan Shiro mendapatkan block event, tetapi Sora justru tidak ingin melakukan serangan efek di giliran kali ini, dan mereka baru lebih memutuskan untuk melakukan serangan efek lainnya. NSYNC mencoba mengevaluasi hasil permainan ronde sebelumnya, manfaat dari block event. Karena Sora dan Shiro bisa menang karena memanfaatkan kesempatan tersebut. Kemudian NSYNC memerintah Ex Machina untuk melakukan perhitungan untuk mendapatkan block event. Dengan begitu dia mendapatkan block event sesuai rencananya. Tetapi sebagian Ex Machina merasa jika mereka mengambil block event mereka justru akan kalah. Tetapi NSYNC justru memindahkan bidaknya langsung ke titik block event dan mencoba mendapatkan serangan efek dan mulai memikirkan apa efek yang dia inginkan. Tiba-tiba semua cahaya dan suara lenyap dari tempat tersebut. Seolah-olah listrik telah mati. Itu adalah efek dari efek penghentian. Itu bahkan bukan tetap mengukur energi lagi. Bahkan Ex Machina itu adalah kemungkinan langkah terburuk karena mereka memaksa kekalahan mereka di babak ini. Di selain itu adalah langkah terbaik karena akan memaksa berakhirnya konser yang tengah berlangsung dan karenanya akan menjadi kemenangan mereka dalam game ini. Hanya cahaya papan yang menyinari senyum gelap Sora. Sora jatuh dalam beberapa detik diikuti oleh block event yang bersinar lainnya. Dan Shiro mengambil kesempatan tersebut untuk mencegah rencana NSYNC. Tiba-tiba lampu menyala kembali, kostum Hollow berubah, dan musik diatur ulang kembali. Penonton pun bersorak kembali. NSYNC mengira dia menang dengan menghentikan konser secara paksa. Sora mengetahui rencana NSYNC mengatakan jika dia merasa langkah yang diambil oleh NSYNC justru membuat konser menjadi lebih meriah. Sora dan Shiro kalah di ronde kedua, hanya karena mereka fokus pada serangan efek untuk meningkatkan pengukur energi mereka. Tetapi untuk ronde ketiga berbeda, karena adanya kesalahan pada pilihan NSYNC. Sora dan Shiro tersenyum, wajah mereka terlihat percaya diri. Ex Machina mulai berpikir secara paralel. Mereka mencoba memahami mengapa Sora dan Shiro bisa begitu kuat, sehingga bisa melampaui Ex Machina. Sejauh ini mereka tidak bisa memahaminya. Ex Machina mulai menganalisa dari gaya permainan Sora yang ditunjukkan di game catur sebelumnya, dan berusaha mencerita perbedaan strategi Sora di game kali ini. Sora menyadari jika semua tatapan Ex Machina mulai terfokus ke Shiro, dan Sora merasa jika Ex Machina telah menyadari jika Shiro adalah orang yang jenius. Sora merasa jika Ex Machina selama ini tidak terlalu peduli dengan Shiro, yang menganggap dia hanyalah sekedar saudara perempuannya. Sora mengatakan dia yang bermain sendiri dengan bermain bersama Shiro adalah hal yang berbeda, karena mereka berdua adalah Kohaku. Jika Ex Machina merasa bisa mengalahkan Kohaku, hanya ada kekalahan yang menanti mereka. Tetapi hal tidak berkata demikian. Beberapa langkah dari NSYNC dan skakmat. 2 kemenangan untuk Ex Machina. Suara yang menjadi akhir dari lagu ketiga telah berakhir. Sora bersandar di kursinya. Shiro mengatakan mereka mendapatkan kekalahan lagi. Di sisi lain Ex Machina terus berpikir. Mereka masih tidak memahami mengapa Shiro mampu membuat Sora begitu kuat. Tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian NSYNC. Semua unit ubah prioritas analisis teratas dari jalur target ke metode kemenangan selain catur. Jika kecurigaan NSYNC tentang Shiro benar, maka akan sulit untuk menganalisa langkah Sora dan Shiro dalam 4 ronde selanjutnya dan mengatasinya. Tantangan kuat NSYNC ditanggapi oleh tatapan tajam Sora dan Shiro.
Di belakang panggung, hanya ada keheningan. Sora dan Shiro duduk jauh di kursi mereka untuk beristirahat. Para ex machina telah menghentikan komunikasi mereka. Setelah putaran ketiga permainan, lagu ketiga dalam konser datang jeda. Lalu kembali menuruni tangga. Jibril juga melihat pengukur energi di atas kepala penonton saat itu secara bertahap terkuras. Jeda waktu penting untuk istirahat dan pergantian kostum dalam konser. Namun dalam game kali ini, pengukur energi mereka aktif sepanjang waktu. Sehingga Sora memerintahkan ke Step untuk pergi ke panggung untuk menghibur penonton bagaimanapun caranya selama 5 menit. Step yang disuruh oleh Sora tidak tahu bagaimana caranya bisa menghibur penonton. Tetapi Sora mengatakan dia bisa membuat drama komedi. Dan Sora tidak peduli apa yang diperbuat oleh Step, asalkan dia bisa menghibur penonton. Step berjuang untuk melawan, tapi kemudian dia melihat pengukur energi perlahan yang bisa saja itu habis. Dan begitu Step berlari menaiki tangga dengan putus asa. Jibril justru terlihat khawatir karena takut jika pengukur energi akan terkuras. Sora mengatakan itu tidak apa-apa, karena Step akan membuat penonton kembali bersemangat. Karena Step mempunyai pesona, dan mereka semua melihat Step ke atas panggung. Jibril tidak menyadari bahwa Step memiliki apa yang tidak mungkin ditiru oleh siapapun, yaitu sebuah bakat. Di atas panggung Step terlihat gemetaran, tetapi di wajahnya ada senyuman bebas dari kebencian yang merebut hati semua orang. Dapat diasumsikan bahwa Step tidak akan mengatakan hal lelucon karena itu bukanlah keahliannya. Namun di sanalah Step berdiri di atas panggung, mencari kata-kata terbaik yang bisa ditemukan untuk dikatakan. Kemudian Step berjalan menuju peralatan di atas panggung. Namun tiba-tiba dia terpeleset dan terjatuh, dan roknya terbalik dan pakaian dalamnya terlihat jelas oleh penonton. Namun penonton sangat terhibur dengan kemampuannya untuk pingsan dan membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Begitu Shiro menyebut bakat Step adalah komika, pengukur energi menghantam penuh. Kali ini di sisi Hollow yang terlihat cemberut, mengenakan seragam sekolah yang mencolok. Sora merasa Hollow hampir tidak bisa merupakan idola peringkat A. Dengan itu, jika tidak bisa mengekspresikan dirinya, apapun peringkat di bawah S adalah bentuk kegagalan sebagai idola. Sora merasa Hollow masih tidak bisa merasakan hatinya. Meski dia selalu mendengarkan kata-kata tersebut, Hollow masih saja belum mengerti. Lalu Sora bergumam dan mengatakan, jika hati adalah kemauan atau sebuah keinginan. Perkataan itu muncul dari Enzik, yang dari tadi diam sampai sekarang menghadap ke Sora dan Shiro. Enzik mendefinisikan makna hati, yaitu sebuah keinginan. Keinginan hidup itu sendiri, secara meyakinkan keinginan kemauan untuk hidup. Mereka tidak terpisahkan satu sama lain. Mesin yang menjelaskan maknanya lebih manusiawi daripada manusia. Enzik pun tersenyum lembut. Karena itu lanjutnya, jika dia berbagi keinginan dengan Sora, jelas bahwa dia akan terikat untuk berbagi kehidupan dengannya. Sora yang mendengar perkataan dari Enzik mulai merasa kesal. Tetapi di samping itu, sepertinya Hollow masih belum mengerti. Tapi mungkin dia merasakan sesuatu. Akhirnya Step telah sadar dari pingsannya selama 5 menit. Kemudian memegang mikrofon secara terbalik. Dia tidak hanya membuat penonton tertawa lagi, dan juga tertawa setengah mati. Saat Step kembali turun, Hollow kembali ke atas untuk lagu keempatnya. Sora dan Shiro menunggu ronde keempat mereka. Saat Sora dan Shiro berseri-seri karena berencana melakukan serangan efeknya, Enzik juga tersenyum kecil. Enzik merasa siap untuk memulai game catur. Mereka adalah ex machina yang akan beradaptasi dengan apapun caranya dan akan melampuinya. Lagu keempat pun dimulai, dan 6 tangan memulai ronde keempat. Singkat cerita, begitu konser dan permainan melanjutkan ke tahap ke-7. Sekarang saat pemain bertukar serangan tanpa henti, dan serangan balik di papan catur. Mereka kali ini terbang bebas. Sora dan Shiro memasang wajah keren terbaik mereka saat terjun bebas. Begitu pula para penontonnya. Dan seperti lainnya, misalnya Jibril yang menurut aturan mainnya tidak bisa menggunakan sihir. Dari Machu Picchu hingga ruang angkasa, ke tempat-tempat yang bahkan tidak dikenali Sora dan Shiro. Sora, Shiro, dan Enzik telah bertukar efek serangan untuk membawa semuanya kemana-mana. Serangan efek khusus dari Enzik telah menghapus permukaan tanah dan membuat mereka jatuh di langit tak berujung. Mereka selalu ingin mencoba permainan seperti ini, jika mereka bisa keluar dari rumah. Akhirnya Sora dan Shiro menikmati permainan catur yang ekstrim. Apakah catur ekstrim itu? Itu adalah bentuk catur yang dimainkan di udara, di atas tebing, di bawah air, dalam perjalanan yang mendebarkan. Bagaimanapun di suatu tempat yang berbahaya. Itulah game catur ekstrim. Tidak masalah jika mereka menang ataupun kalah.
saat pengukur energi mencapai titik maksimumnya. Seperti yang telah ditunjukkan, penonton menjadi gila, menikmati terjun bebas saat mereka menikmati lagu dan tarian Hollow. Tapi tentu saja mereka melakukannya. Sora menjeringai di dalam hati sambil terus menggerakkan bidak caturnya. Ex Machina tidak tahu apa yang membunuh kegembiraan penonton. Jelas terlihat dari mereka yang kurang memahami hati manusia. Percobaan NGIC untuk menghapus permukaan tanah mungkin bertujuan untuk secara bersamaan menghalangi Sora dan Shiro, serta menakut-nakuti penonton. Tetapi sebenarnya Sora telah menakuti penonton dengan serangan efek pertamanya, sehingga mereka hanya percaya itu semua adalah bagian dari sebuah efek saja. Kemudian dengan serangan efek, dunia dibangun kembali seperti sedia kala. Akan tetapi Ex Machina mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan serangan efek lagi. Dan secara mengejutkan, kostum yang dipakai Hollow tiba-tiba robek ketika sedang bernyanyi. Langkah tersebut dipersiapkan oleh NGIC dari data porno yang diperoleh dari Sora. Bagi Sora itu bukanlah langkah yang buruk. Dia memberikan sedikit pujian ke NGIC dan tetap menggerakkan bidak caturnya dengan sangat cepat seiring irama lagu berjalan. Badai sorokan bisa terdengar bersama dengan pengukur energi yang bersinar menghancurkan melalui kapasitas maksimalnya. Di saat itu NGIC bingung mengapa teorinya bisa salah dan tidak membuahkan hasil. Menurut step rencana dari NGIC adalah dia berusaha merusak kostum Hollow, dan itu bisa membuat akhir dari karirnya sebagai idola. Dengan begitu konser perlu diberhentikan. Begitu pengukur energi bisa terlihat, Sora tersenyum kejam pada NGIC. Sora telah melihat segalanya. Itu membuat NGIC tidak bisa berkata-kata dan terlihat khawatir. Pertandingan yang mulai memanas antara Sora dan Ex Machina, antara manusia dan mesin, membuat mata Jibril berbinar. Sora tahu rencana NGIC yang berencana membuat penonton ketakutan dan pengukur energi akan terjatuh. Tetapi cara seperti itu belum cukup untuk membuat Sora merasa terpojok, karena dia telah mengantisipasi hal tersebut. Saat itu NGIC dan semua Ex Machina melihat ke atas panggung, di mana kostum Hollow robek secara tidak wajar, dan di bawahnya ternyata ada bikini mungil yang hampir menutupi bagian pentingnya saat dia bernyanyi dan menari. Dalam keadaan normal, Hollow mungkin akan terus maju dan menari telanjang. Itulah mengapa Sora disuruh memberikan sesuatu yang bahkan lebih memalukan daripada ketelanjangan. Sesuatu yang bahkan akan membuat Hollow bingung dengan rasa malu yang tidak disadari. Dan itulah yang membawa energi pertunjukan justru akan meroket. Ex Machina hanya bisa terdiam mendengar penjelasan dari Sora. Akan tetapi NGIC mengatakan, dia mencoba mengoreksi penjelasan dari Sora, bahwa jika terlalu lama memberikan pertunjukan fanservice itu bisa membuat penonton justru menjadi jenuh. Dan memang benar bisa dipastikan untuk kali ini, pengukur energi justru mulai menurun. Sora dan Shiro menyadari jika rencana pencegahan tidak akan bertahan lama. Mereka harus menyerang menggunakan serangan efek untuk memulihkan pakaian Hollow. Sebuah kesalahan besar tepat di akhir pertandingan, sebuah langkah yang akan membuat mereka kehilangan harapan. Dan kemudian seolah-olah telah menunggu mereka untuk sampai di sini. Satu kotak muncul secara random. Kotak itu, posisi itu. Sora dan Shiro saling memandang satu sama lain. Mereka tahu jika blok event tepat berada di posisi sangat merugikan yang bisa membuat mereka kalah. Sora dan Shiro merasa sepertinya akan kalah dalam ronde ini apapun yang akan terjadi. Mengakui itu, Sora memindahkan bidak caturnya ke blok event. Jadi mereka berencana untuk menang di ronde selanjutnya. Shiro juga setuju dengan rencana Sora, dan Sora tersedak air mata saat bidak itu mendekati blok event untuk efek serangan yang berarti kekalahan mereka di babak ini. Secara mewujudkan pakaian ke-12 gadis Ex Machina, Step dan Jibril Step gadis lain Shiro, pakaiannya telah dirobek secara tiba-tiba, kecuali item penting seperti kaos kaki. Dengan waktu yang singkat, Sora dan Shiro menggunakan momen tersebut untuk memfoto tubuh Emerence menggunakan ponselnya. Di saat itu juga Jibril bertanya ke Sora, mengapa ada cahaya misterius yang menutupi bagian pentingnya. Sora mengatakan hal itu agar secara konser bisa aman dan sehat untuk ditonton karena adanya sensor sinar dewa. Setidaknya ada 3,2 detik hingga akhir ronde ke-7 berakhir, yang pasti mereka berdua akan kalah, dan 8 detik lagi hingga dimulainya ronde ke-8. Kemudian Sora mengambil blok event lagi dan memberikan efek khusus berupa 12 gambar telanjang Ino yang dapat mengganggu pemandangan Ex Machina. Dan ronde ke-7 telah berakhir yang dimenangkan oleh Ex Machina. Sekarang untuk ronde ke-8, Sora dan Shiro kembali ke meja terlihat penuh gembira.
Tetapi tetap saja mereka langsung menuju ronde ke-8 saat pemenang telah dinyatakan. Kemudian NSYNC bertanya ke Sora, mengapa dia lebih memilih efek tersebut daripada mengganti pakaian holo. Sora mengatakan jika itu hanya untuk koleksi porno barunya. Karena serangan efek tersebut, ke-12 gadis Ex Machina menyuruh NSYNC agar tidak melihat tubuh mereka. Selain dilihat oleh Sora yang merupakan masternya, Sora sadar jika Ex Machina juga memiliki rasa malu seperti manusia. Seluruh Ex Machina selain NSYNC memintanya untuk mengambil blok event sebagai prioritas utama di ronde ke-8. Tetapi NSYNC justru menolak rencana tersebut. Dengan begitu, otoritas NSYNC atas kluster Ex Machina telah diambil alih oleh Emerance. Dan NSYNC menggerakkan bidak caturnya ke blok event secara tidak sadar. Protes NSYNC sia-sia karena tangannya tanpa ragu membawa potongan itu ke kotak pertama yang bersinar. Kemudian efek mulai berlaku seperti dibayangkan oleh Ex Machina perempuan. Ke-12 Gabrino telah dibunuh secara harfiah dengan cara tidak menyenangkan untuk dijelaskan. Sora hampir tidak bisa membuat Zero fokus pada papan itu, sehingga dia tidak akan melihatnya. Setelah penundaan beberapa saat, cahaya misterius telah hilang dan kostum sebelumnya robek telah kembali. NSYNC di situ marah dan protes atas tindakan gadis Ex Machina karena menukar kemenangan dengan sesuatu yang tidak penting. Seluruh unit kecuali NSYNC memberikan otoritas agar NSYNC melakukan penghancuran diri, dan mereka semua menyetujuinya. Bagi Sora, bahkan jika mereka adalah mesin, adalah dosa besar untuk menyebut tubuh telanjang para gadis sebagai hal yang tidak penting. Oleh karena itu, Emerance berbicara atas nama mereka semua, menasihati NSYNC dengan sopan untuk pergi dan mati. Setelah tiba-tiba ledakan muncul, dan NSYNC pun telanjang tanpa busana. Dan dia yang tahu akan hal itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Sora dan Zero. Emerance telah menggantikan NSYNC, seolah-olah dia sudah lama berada di sana. Bagaimanapun juga lawannya adalah Ex Machina. Tidak masalah unit mana yang memindahkan bidak, itu tidak melanggar aturan. Di sisi lain, NSYNC bertanya lewat telepati, apakah mereka ingin menerima kekalahan. Emerance mengatakan dia akan mendapatkan foto bugil Sora, yang artinya mereka ingin menang. Di antara Ex Machina, Emerance secara umum sulit dipahami. Dialah satu-satunya unit yang masih belum berhasil dibaca oleh Sora. Kemudian Emir mengatakan jika Sora masihlah virgin, tapi takut pada wanita. Tetapi tingkat ketertarikannya pada wanita sangatlah tinggi. Wajah Sora mulai tampak pucat. Dia merasa telah meremehkan Ex Machina. Dia menekan kecemasannya dan terus menggerakkan tangannya. Begitu dia melihat blok event itu bersinar, dan sambil menjelaskan kebenaran yang jelas tak terhindarkan, yaitu kesimpulan, penerapan banyak wanita seksi akan mengakibatkan kekalahan Sora dengan membuatnya tidak melanjutkan permainan. Sora hanya bisa terkejut setelah mendengar hal seperti itu. Yang secara tiba-tiba muncul banyak gadis bertelinga hewan yang mengitarinya. Sora yang tahu akan hal itu meminta Zero untuk segera mengatasinya dengan serangan efek berikutnya. Saat Sora mengabaikan serangan efek tersebut dan lebih berusaha memikirkan strategi selanjutnya sambil menahan hawa nafsunya. Sekarang ada 48 gadis hewan yang hampir bertarung satu sama lain untuk melanjutkan hubungan dengan Sora. Sora mulai mengalihkan perhatiannya ke game itu lagi. Semua orang kecuali Sora mengangkat suara mereka karena khawatir. Salah satu alasan mengapa Sora bisa menahan hawa nafsunya adalah karena dia saat ini telah bekerja sebagai produser idola, yang artinya dia tidak akan memberikan cintanya pada idola tersebut. Tentu mereka hanya bermain sebagai produser, tapi begitulah Sora dan Zero saat bermain di segala hal, dia akan serius akan hal itu. Kemudian Sora mengepalkan bidaknya dan mengepalkan tangannya, dan diarahkan ke blok event. Hantaman serangan efek bergema di seluruh area belakang panggung dengan kebingungan Ex Machina. Tiba-tiba muncul sorak-sorai dari 48 gadis hewan jatuh di atas panggung dengan asap warna-warni yang meledak-ledak. 40 idola Warbis telah dipindahkan. Seluruh penonton tidak bahkan holo memfokus saat pada kemunculan mereka yang tiba-tiba. Tapi mereka langsung melakukan teran di belakang holo. Mereka adalah penari cadangan. Kerumunan penonton semakin besar saat mereka menyadari bahwa mereka baru saja dikunjungi oleh idola cantik secara massal. Seperti yang seharusnya terjadi, Emerance menunjukkan perasaan terkejut di wajahnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa Sora repot-repot mengambil idola yang Ex Machina bawa dan menjadikannya sebagai penari cadangan. Sora menjelaskan perasaannya sebagai gantinya. Tangannya tidak pernah berhenti selama ini. Pengukur energi sudah mencapai maksimal dengan semua yang mengikuti robeknya pakaian holo
Ditambah dua langkah buruk Emir Ends sampai pada titik ini, bisa memastikan kemenangan Sora dan Zero di babak ini. Blok event yang diposisikan secara asak, dan langkah buruk itu berdasarkan sifat dari game ini, yaitu akan semakin fatal jika semakin dekat dengan akhir permainan. Kesalahan Sora sudah cukup untuk mengkompensasi kedua langkah buruk yang dilakukan oleh Emir Ends, dan membuatnya bisa kalah. Tapi dalam sekejap, momentum permainan itu kembali ke Sora dan Zero. Emir Ends hanya terdiam dan bingung. Sora dan Zero telah melampaui Ex Machina. Blok event yang muncul secara acak membuat menjadi game dengan informasi yang tidak sempurna. Itu menjadi game menjadi lebih rumit, serta menjadi permainan yang sangat tidak sempurna. Sehingga dengan 10.120 kemungkinan, permain catur datang untuk mendekati tak terhingga. Tetapi masalah sebenarnya bukan itu. Sora tersenyum dan menjelaskan. Sejauh ini, mereka semua telah memainkan 8 ronde, lebih dari 700 gerakan. Dan Ex Machina masih belum berhasil menganalisa pola permainan Sora dan Zero. Semakin menganalisa mereka berdua, semakin kuat mereka dapatkan. Itulah yang selama ini tidak dipahami oleh Ex Machina. Kurang dari sesaat, tangan Emir terhenti. Itu membuktikan bahwa semua unit bahkan Enzik telah membeku. Itu membuktikan bahwa Sora telah memenuhi tantangan itu. Dan dia terus membayangkan apa yang mereka pikirkan. Setelah seluruh Ex Machina mendengar penjelasan dari Sora. Meski begitu, seluruh Ex Machina yakin mereka akan bisa beradaptasi dengan apapun yang ada. Pernyataan dari Enzik pun diulang kata demi kata. Ex Machina telah menjadi lawan yang Sora dan Zero bahkan tidak yakin bisa kalahkan. Tetapi mereka berdua telah berhasil menemukan kekurangan Ex Machina di game tersebut. Ketika lagu Hollow mendekati akhirnya, skakmat, 3 kemenangan untuk Sora dan Zero. Sesungguhnya Ex Machina tidak bisa beradaptasi dengan sesuatu yang tidak mereka tahu. Sora mengatakan dari informasi yang dia tahu, jika Ex Machina lah yang telah membunuh Arthos yang merupakan dewa perang, tidak mungkin jika mereka akan kalah melawan mereka berdua. Rasa penasaran yang sama telah mengganggu Sora sejak pertemuan pertama dengan Ex Machina. Sekarang setelah kecuriganya dikonfirmasi, dia mengatakannya untuk semua orang. Nada dan ekspresinya terlihat kelelahan. Kata-kata itu bagaimanapun membingungkan Jibril lebih dari siapapun. Sora mulai mencari tahu kepastian dengan sebuah pertanyaan. Kau tidak bisa melakukannya Ex Machina. Bukan kamulah yang membunuh Arthos, tetapi orang lain yang melakukannya, bukan? Itulah pertanyaan Sora ke Enzik yang merasa bukan Ex Machina lah yang membunuh Arthos, melainkan orang lain yang melakukannya. Oke, itulah pembahasan untuk part kali ini. Like, share, and see you next time.